Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Esrinal Aziz. Anak saya menyarankan saya untuk mengangkat konten tentang hidup berkeluarga secara agamis. Hal ini dikarenakan dia melihat kecenderungan pasangan-pasangan muda dewasa ini yang berpasangan atau melangsungkan perkawinan tapi enggan memiliki anak. Jadi prinsipnya hidup ini adalah dinikmati, daripada memelihara anak repot, mending masing-masing pasangan itu bekerja, dapat duit, dan kemudian dalam tanda petik ya bersenang-senang ya, bersenang-senang dengan tanpa harus diganggu keberadaan anak-anaknya. Kecenderungan seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi di negara barat ya, negara maju. Istilah mereka adalah no kid double income. Jadi hidup bersama sehingga mendapatkan double income tapi tidak punya anak, dan kemudian uang yang mereka kumpulkan bisa dipakai untuk ya kesenangan mereka lah, apa saja itu. Saya tidak bisa menganggap bahwa ini dilarang ya, sepanjang mereka itu berkeluarga dengan sah, ya itu ya haknya mereka. Cuman saya ingin mengatakan bahwa hal itu merugikan ya, kalau kita menggunakan prinsip-prinsip agamis ya. Karena dalam tuntunan agama itu berkeluarga itu berkasih sayang dan melahirkan anak-anak, memberikan keturunan ya. Kemudian Allah menjamin rezeki dari anak-anak kita. Dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya, disebutkan bahwa jangan kamu takut tidak bisa memberi anak makan anakmu, aku yang memberi rezekinya. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini banyak dialami oleh teman-teman yang kurang mampu, kemudian mengikuti katakanlah tuntunan ini, dan anak-anaknya bisa terhidupi ya. Rezeki itu rahasia Allah. Jadi memang logika manusia yang mungkin tidak berdasarkan agama dengan logika Tuhan dalam tanda petik atau yang diimani oleh orang beragama sering bertolak belakang. Misalnya aja ajaran agama itu menyuruh kita bersedekah karena itu akan mendatangkan rezeki. Tapi orang logika manusia ya, kalau kita bersedekah kan hilang duit kita. Dari mana kita bisa mengumpulkan uang kalau setiap saat kita bersedekah gitu. Nah, ini logikanya kan memang logika manusia yang menganggap bahwa segala langkah kehidupan ke depan itu hanya tergantung pada kita sendiri. Tetapi dalam agama ada unsur Allah yang melihat, ada Tuhan yang menyaksikan, ada Tuhan yang memberi memberi jalan ya, mengalirkan rezeki itu dari Tuhan. Dan kita tuntunan agama untuk pasrah ya, untuk menyerahkan diri. Tentu saja bukan pasrah, bukan tidak berusaha. Kita harus berusaha seoptimal mungkin, kemudian menyerahkannya semua apa yang ada di depan kita itu kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan yang membolak-balik hati, Tuhan yang melihat apa yang ada di depan kita. Apakah ada penghalang di depan kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau kita beramal soleh, kita berbuat baik, maka penghalang-penghalang itu akan disingkirkan dan bantuan-bantuan yang akan hadir. Nah, ini keyakinan orang beriman yang berbeda dengan keyakinan orang yang
skeptik ya, yang menganggap bahwa kejadian-kejadian itu ya tergantung kita saja, tidak ada unsur Tuhan di dalam kejadian-kejadian kita, dan nasib-nasib kita itu ya kita yang menentukan. Ya itu bedanya. Kemudian hidup berkeluarga itu dalam tuntunan agama dan melahirkan anak, kemudian natural, ya saya ingin kecenderungan yang baru itu adalah kecenderungan yang melawan natural kita, melawan fitrah kita. Fitrah kita itu menyayangi anak, dan menyayangi anak itu sebuah rezeki, sebuah kenikmatan, sebuah tanggung jawab yang baik. Kalau kita bisa melahirkan anak-anak, mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, yang berguna, yang nanti akan mendoakan kita, semuanya akan kembali kepada kita sendiri, rezeki kita. Nah, doa anak yang soleh itu sering maka tuntunan agama ya kita berkeluarga, mempunyai keturunan, mendidiknya dengan baik, keturunan itulah akan menjadi harta karun yang tidak ternilai, ya. Nah, sementara kita dikelabui dengan duniawi ini, bahwa yang namanya kesenangan itu, kebahagiaan itu datang dari kesenangan, kita melampiaskan kesenangan, tetapi kesenangan-kesenangan itu sebetulnya tidak mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itu orang yang menumpuk harta cenderung akan menumpuk terus, karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan dia mengira dengan bertambahnya harta itu dia tambah senang, tambah bahagia. Dan senang itu adalah kebahagiaan. Padahal itu sesuatu tipuan sebetulnya ya. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan status sosial, dengan kekayaan, dengan tahta, dengan harta benda ya. Kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Dan yang mengisi kebahagiaan hati kita itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam. Itulah yang mengisi hati kita, bukan status sosial, ketenaran dan sebagainya. Itu semua adalah palsu sebetulnya. Jadi marilah himbauan saya, marilah kita kembali kepada tuntunan, kembali ke fitrah kita, karena agama atau memberikan petunjuk-petunjuk untuk diri kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kebenaran. Kebahagiaan itu hadir dari kondisi yang sehat secara rohani, jasmani dan rohani. Jadi Islam adalah kondisi yang sehat, ya. Nah, kondisi yang sehat itu adalah kondisi yang fitrah, dan itu ada dalam tuntunan agama. Mengapa agama menganjurkan seperti itu? Untuk kesehatan kita, ya, kesehatan rohani terutama, kesehatan moral kita. Ya. Berzakat kalau kita lakukan dengan tulus itu akan menimbulkan kebahagiaan. Dan ini baru kita rasakan kalau kita mengamalkannya dengan sungguh, dengan tulus, ya. Tulus hati. Nah, demikian kultum kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam cerita hati mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.